Selamat malam, teman-teman. Ini tanggal 31 Agustus 2023, hari Kamis. Pukul 8:34 malam hari. Saya sedang minum teh dulu ini. Barusan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, sesama pensiunan, sesama pedagang saham. Eh, Topiknya Cepin, ya, atau Klipan Finance. Menarik, saya sih tidak pernah, dulu pernah sebentar ya, eh, ikutan saham ini, ya, Cefin ya ininya kodenya CFIN. Karena anunya kecil, apa namanya, kapitalisasinya. Jadi cuma beberapa triliun. Dan saya memang lebih suka pada saham yang kapitalisasinya besar. Karena kalau yang terlalu kecil ya, eh, di Indonesia ini banyak orang yang uangnya banyak ya. Sehingga kalau dagangannya sehari hanya sekitar 20 miliar, 30 miliar ya, itu banyak yang punya uang segitu. Wah, ratusan miliar sampai triliun. Ratusan miliar, Pak. Jadi bandarnya bisa bandar kelas menengah, itulah menengah atau kecil. Nah, ini pengalaman saya sih banyak yang ugal-ugalan. Jadi mengawal harga saham secara ugal-ugalan, dibanting, diangkat karena memang uangnya sangat besar ya, sehingga mudah pemilik modalnya itu kapitalnya sangat besar. Sehingga kalau yang kecil-kecil itu gampang dibanting-banting. Jadi saya malas jadi saya jarang ikuti. Tapi ya saya kira ada juga ya, eh, bandar kelas menengah ini yang punya punya etika gitu, punya prinsip bisnis yang sehat. Saya kira saya ada juga. Cuma kan saya nggak tahu yang mana. Nah, jadi cara kita memeriksa ya sebetulnya hanya dengan melihat bagaimana pola harganya. Apakah kita bisa melihat pola dari gerakan harganya dalam jangka panjang? Kalau kelihatan pola yang sehat, ya mungkin memang saham itu dikawal oleh eh, bandar atau pemimpin perdagangan yang sehat juga, yang punya apa namanya patokan bisnis yang baik. Ya orang kan nggak sama ya. Jadi tadi kita ngobrol sedikit tentang ini. eh, Beliau menyampaikan bahwa kelihatannya fundamentalnya bagus. Jadi saya coba lihat nih, ya. Seperti tadi saya bilang bahwa bagi saya sangat penting melihat kualitas dari pemimpinnya ya, pengawal pengawal harga ini. Harga itu ada yang kawal ya. Nah, kita lihat ya harga CP ini dari waktu ke waktu. Untuk itu saya pakai eh, ini, saya ganti dulu grafiknya. Dan kita bisa dapat gambaran keseluruhannya. Nah, apa yang kita lihat di sini ini dari tahun 2022 ya, dari ya setahun yang lalu. Ini harga pernah naik ke 456, 66, lalu dibanting jatuh ke 293. Jadi 40% ya turunnya. Jadi ini kalau ada lonjakan seperti ini, dibanting ini sakit juga ya. 450 ke 300 lah katakan, 30% hilang. Dijelas ini ada yang bermain. Karena ini hanya dalam tempo 1 bulan ini sudah terjadi pergerakan seperti ini. Di sini oke lah ya, ini saya tidak melihat, ini sehat lah.
Di sini, nah di sini ya saya kira terjadi sesuatu yang nggak enak lah. Kan nggak mungkin perusahaannya kayak gini. Jadi yang menurut saya jelek itu adalah kalau kinerja perusahaannya memang berfluktuasi juga ya, tapi fluktuasi harga sahamnya lebih ekstrim. Nah itu berlebihan. Jadi kadang-kadang terjadi itu memang ada apa namanya fluktuasi dari perusahaan ya, naik turun apa namanya kinerjanya. Tapi kan biasanya nggak ekstrim kalau perusahaan itu sudah cukup mapan. Tapi ini harganya bisa ekstrim begini ya, 40 ke 300. Jadi pernah terjadi ya, sesuatu yang menurut saya spekulatif banget. Kemudian di sini tahun 2021 ya, ini harga pernah naik sampai ke sini 377, terus udah dibuang terus lama lama ini kedua-dua sampai setahun ya, pelan-pelan dibanting dibanting buang-buang-buang dari pernah 377 jadi 232 ya, 140 ya, 30-40% juga. Jadi sakit ini, lama lagi ya, perih perih kalau kata orang yang suka sepeda, perih. eh Ya begitulah, jadi ini cukup cukup serem juga bantingan-bantingannya. Jadi kalau mengambil saham ini ya tentu kita harus boleh saja ya. Saya sih memang eh, jarang ambil saham seperti ini. Ini kita ambil lebih jauh lagi, ini tahun 2017. Nah, kita lihat sampai sekarang. Jadi silahkan teman-teman baca sendiri apakah ini menunjukkan satu pola yang sehat atau enggak. Nah, sekarang harga sedang naik ke atas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harga ini, gerakan harga ini paralel, nah, istilah yang bagus ya, paralel dengan uh, kinerja dari perusahaan. Kalau menurut saya sih enggak, ya, kalau sampai seperti ini. Tetapi ini kan memang COVID ya di sini. Ini COVID, jadi kita paham lah ini. Nah, setelah lepas COVID di sini, ya tadi ada satu bantingan yang terjadi, tapi ininya membaik. Secara keseluruhan ada polanya. Saya melihat pola. Nah, eh, walaupun bandar itu ugal-ugalan, tetapi kan mereka juga punya patokan bisnis lah. Kalau perusahaan sendiri memang terus membaik, terus dia banting murah-murah kan dia rugi sendiri juga ya. Orang lain kan juga mungkin banyak yang punya uang segitu ya, ya diambilin aja sama orang lain. Jadi mungkin juga kalau fundamentalnya atau kinerja bisnisnya memang lagi bagus, mungkin juga nggak berani dibanting ugal-ugalan. Jadi perlu kita lihat bagaimana eh, kinerja perusahaan. Ini saya akan pakai import Indo Premier datanya. Saya langsung kepada ROE saja. Bicara on earning, memang tahun ini kelihatan luar biasa. Baru 6 bulan saja sudah 12%. Hingga tahun ini diperkirakan 22% ROE-nya. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya 6%, ini COVID ya, jangan dilihat. 6-7% saja, kecuali COVID itu jatuh. Jadi memang terjadi satu kinerja yang hebat selama tahun 2023. Kalau kita lihat penjualannya memang naik ya, dari 1.500 1,5 triliun, tahun sebelumnya sekarang 2,8 triliun. Eh, satu semester saja sudah 1,4, jadi hampir sama. Setahun tahun yang lalu sudah hampir sama dengan satu semester tahun ini. Jadi memang terjadi satu
gerakan yang agresif dalam penjualan. Saya tidak paham perusahaan ini, ya bagaimana bisnis modelnya, apakah ya saya tidak mengerti. Saya cuma melihat fundamental dan uh, warna grafik saja. Yang jelas ini perusahaan keuangan ya, finance, Fin ya. Fin itu finance. Sekarang mari kita lihat hutang. Hutangnya hutang itu kita lihat dari debt equity-nya dulu. Oh sehat ya. Jadi hutangnya dibanding equity nggak sampai 1, cuma 0,6. Jadi ini perusahaan yang dikelola dengan baik lah. Perusahaan dikelola dengan baik, belum tentu harga saham di bursanya dikelola dengan baik ya. Ini mesti kita ingat. Perusahaannya dikelola dengan baik, belum tentu harga sahamnya di bursa dikelola dengan baik juga. Bisa ada yang ugal-ugalan. Saya sudah merasakan itu. Ya, perusahaannya bagus, steady, harganya ugal-ugalan. Ya memang itu dua dunia yang beda. Tapi ini kelihatan perusahaannya dikelola dengan baik ya, karena uang utangnya normal banget, malah bagus. Nah, sekarang kita lihat ini, EV per EBITDA. Apa itu EV per EBITDA? Itu adalah enterprise value. Enterprise value. Jadi, uh, dengan harga yang sekarang ya, dengan harga yang sekarang. Dibandingkan dengan EBITDA, EBITDA itulah kemampuan perusahaan menghasilkan cash, ya, menghasilkan cash sebelum membayar depresiasi dan pajak dan interest ya. Jadi kemampuan bisnisnya sendiri adalah menghasilkan uang. Uang itu nanti ada yang untuk membayar depresiasi atau depresiasi itu sebetulnya hutang ya, hutang terhadap investasi di awal ya, hutang pada megang saham. Jadi kelihatan di sini EBITDA-nya bagus sekali sehingga dalam 3,5 tahun itu kalau dijual dengan harga saham sekarang nih 575 ini udah lunas ya. Jadi kalau Anda beli ini sekarang seluruh sahamnya dengan harga 575, terus Anda diemin aja, dia akan menghasilkan uang sendiri ya, dan 3,5 tahun lagi bisa dibayar dengan EBITDA-nya. Ini EBITDA-nya masih apa namanya eh, apa namanya itu ya, masih belum dipotong pajak dan lain-lainnya. Tapi begitu hebat lah. Tahun-tahun sebelumnya itu kalau sebelum COVID itu 16 tahun, 18 tahun ya. Jadi memang tahun ini luar biasa enterprise value-nya dibanding EBITDA. Jadi murah. Kalau dibandingkan dengan EBITDA-nya, harga sekarang, kemampuan dia menghasilkan EBITDA, itu harga ini murah. Jadi debt to equity bagus, harga itu murah dari sudut ini, ya, enterprise value bagi EBITDA. Kemudian coba kita lihat juga ROE sudah ya bagus, 22,8. PER-nya murah sekali, 1,7. Barang murah ini ya. Kemudian ini earning per share. Jadi untuk setiap saham berapa dihasilkan eh, labanya. Ternyata Rp324. Lah harganya 575. Kita beli sekarang dengan harga 575 ya, menghasilkan Rp324 per saham. Mau lah ya. Tapi kan begini, eh, kita beli 575. Kalau harga di pasar dikendalikan dengan ugal-ugalan, nggak mau naik dari harga 100 kan bisa dijatuhin ke bawah. Kita nggak bisa jualan. Bisa. Tapi apakah seburuk itu belum tentu juga. Kita lihat nanti. Oke, jadi memang secara kinerja perusahaan ini luar biasa tahun ini, ya, 1 semester ini. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang kita konfirmasi dengan grafik.
memang kelihatan di sini ya. Jadi setelah hasilnya bulan Juni ya. Ini bulan Juni, setelah bulan Juni harga langsung naik. Jadi setelah laporan keluar, ini kan laporan belum keluar nih, bulan semesteran. Sudah mulai nih ada peningkatan. Ya biasa lah. Ini informasi orang dalam ini. Ada bocoran-bocoran kan. Orang udah mulai tahu. Tapi begitu dibuka ke publik, oh ini belum dibuka ini. 1 Juni. Belum. Semesteran belum keluar. Tapi orang udah tahu lah ya. Harga sudah naik dulu. Yes. Nah, segini ini murah. Jadi emang ini harga ini masih kawasan murah. Tapi kenapa dibanting begini? Ya, kita tidak tahu. Kalau tanya saya apakah ini murah, murah. Sudah murah pun masih dibanting, ya kan? Ini 700 juga masih murah lah kalau lihat data yang tadi ya, data fundamentalnya. Tapi dibanting. Dari 745 ke 575, 170 perak ya. 70 perak, ya 20%. Apakah akan dibanting terus? Ya bisa aja. Jadi memang ya harus sabar aja. Tapi perusahaan ini bagus. Itu intinya. Tinggal bagaimana kita membijaksanai, menyerap bantingan-bantingan seperti ini. Kalau kita siap, ini barang bagus. Kita lihat sekarang lagi grafik yang lain. Nah, ini grafik yang saya sukai ya. Ternyata apa yang terjadi? Harga sekarang itu mentok kurva merah. Kurva merahnya cukup kuat. Ya, coba kita lihat sejarahnya. Sekali dia berada di kurva di atas kurva merah, susah dia turun ke bawah. Cukup lama ini kan, beberapa bulan. Dia turun, mentok di biru, balik lagi. Di biru ini kuat banget ya. Biru ini kuat banget, tapi ini jauh di bawah ya, jadi kita nggak lihat lah. Mari kita lihat putih. Ini nggak terlalu jauh, 517, sekarang 575. Ya 10% lah. Nah, ini yang menarik. Kurva putih 10% di bawah harga sekarang. Itulah risiko ya yang kira-kira layak dipertimbangkan. Kalau dibanting sampai biru yang enggak lah saya kira ya. Sampai putih ya ada kemungkinan. Risiko 10%. Ya. Saya kira kalau dia turun ke bawah putih ini bukan cara dia bekerja. Ya, bukan cara si saya pengawal harga ini bekerja. Lihat nih ya. Di sini dia di atas putih terus naik. Ya. Begitu turun ke bawah putih dia cepat naik lagi. Dalam 2 bulan sudah naik lagi. Ya, jadi putih ini mengawal harga dengan cukup baik. Kita lihat di sini belakang. Sama. Ini di bawah putih ya. Susah dia naik ke atas putih. Susah dia naik ke atas putih. Susah dia naik ke atas putih. Sekali tembus, dia melejit ke atas. Ya, ini juga ini sih dimainkan ya, tapi nggak lama naik lagi. Jadi saya merasa kurva putih ini cukup andal untuk dijadikan basis berpikir. Nah, dari sisi itu 520 adalah risiko kita. Kok kita ya? Sebenarnya saya mau beli ya. Nah, jadi saya tertarik untuk membeli saham ini ya. Tapi ya nggak berani gede lah ya karena tadi itu karena ini saham yang saya nggak tahu apakah harga sahamnya paralel dengan harga eh, bis, dengan kinerja dari perusahaan. Perusahaannya bagus untuk tahun ini ya, kelihatan bagus. Demikian di menarik sekali diskusi tadi. Ya, saya terima kasih juga karena saya nggak perhatiin saham ini. Saya kurang suka ya saham. Tapi ini saya lihat lumayan lah nih ya. Ada polanya. Yang penting kita bisa menangkap pola dari gerakan harganya itu. Dan polanya itu bisa kita percaya karena berlangsung cukup lama. Jadi,
Ya lumayan lah ini dari tahun lalu setahun ada anunya. Ya. Di bawah kurva merah aja jarang. Ya. Sini turun sedikit naik lagi. Ini di sekitar kurva merah. Ya, tapi kalau mau lihat risiko, lihat di kurva putih lah. Sekarang ini mentok di kurva merah. Jadi ada kemungkinan harga nggak turun ke bawah, itu ada kemungkinan. Ya, kalaupun turun sebentar, naik lagi. Kalau lihat perjalanan di sini. Kebenaran grafik ini bukan diuji dengan teori ya. Kebenaran grafik ini diuji dengan masa lalunya kita lihat ke belakang. Ya, jadi saya nggak ngomong teoritis. Saya melihat apakah kurva ini di belakang andal atau tidak di sini di masa lalu. Ternyata cukup andal. Ya silahkan dilihat sendiri ya. Tapi begitu juga cara saya bekerja dalam mengelola risiko. Jadi menurut saya risikonya sekitar 10%, tapi ini barang murah secara fundamental. Demikian, jadi saya tertarik pada barang ini. Terima kasih banyak untuk diskusi eh, tadi, di sore. Eh, ini walaupun istilah saya ini barang ringan ya, karena kapitalisasinya kecil, eh, transaksinya sehari ya puluhan miliar, kadang-kadang 100 miliar. Tapi buat di bursa itu kecil. Banyak orang kaya yang punya uang cash jauh di atas itu. Sudah 3 hari batuk. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini ada gunanya, tapi ini bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi. Ini hanya sharing pemikiran saya, barangkali manfaat. Tapi saya sendiri memang besok akan beli, tapi tidak banyak. Secara umum barang ini memang sedang naik. Nih, kalau 3 kurva seperti ini membuka, ini istilahnya krokodil ya, mulut buayanya naik ke atas, itu dalam situasi uptrend. Tapi walaupun uptrend ya ada naik turun, tetapi dalam kisaran tertentu. Demikian, semoga manfaat, sehat selalu, selamat malam, salam.